Akhirnya saya tungguin yang punya roomnya datang. Mas, mohon maaf sebelumnya, saya nggak cerita dari awal sama Mas Fadil. Ya Mas, dulu room ini ditempatin sama sepasang kekasih, masih pacaran. Ibu di sini nggak tahu niat dia apa, mau libur kah ataupun dia mau kerja. Ibu taunya dia bayar sewa sama ibu 6 bulan katanya. Tapi sewa itu baru dibayar 3 bulan. Ya terus Bu, saya bilang gitu. Di bulan pertama, bulan kedua, pasangan ini lancar. Sampai bulan ketiga lancar bayarnya. Ya kan? Di bulan keempat, pasangan ini masih bayar nih. Di kelima, ini udah nunggak nih. Ya kan? Dan selama security di sini pun ibu nanya di security tidak melihat di bulan kelima ini ada pergerakan dari kamar tersebut. Entah itu dari punya roomnya. Biasanya kan kalau misalnya ada pergerakan kayak ya security namanya sering jaga di depan Mas, sering ngeliat lah. Kalau kita punya room aja kita turun jangan lihat tahu nih roomnya nomor berapa gitu. Tapi security itu nggak ngeliat sama sekali Mas. Nah sampai akhirnya di bulan kelima pertengahan kamar itu bau banget bangkai. Tapi bangkai itu mungkin security mikirnya ada tikus di sana ataupun ada hewan yang mati dekat lift ya kan, baunya tuh sampai lorong. Itu dicari nggak ada, ya kan. Akhirnya mungkin di situ dia bilang sewanya 6 bulan kan masih dalam kontrak. Kalau kita buka secara didobrak itu kan nggak ini juga nggak baik juga. Akhirnya nggak apa-apa tuh kita diemin ya kan. Dan selama 6 bulan pun itu nggak ada pergerakan atau nggak ada hawa-hawa kehidupan di kamar itu Mas. Ya kan, akhirnya semakin sini pas bulan ke-6 bau bangkainya itu nyengat banget. Akhirnya mau nggak mau pintu itu didobrak. Pas pintu itu didobrak sama security, kondisi kamar itu sudah berantakan. Bercak darah yang saya lihat di bawah itu sudah mengering, ya kan? Dan ada mayat di bawah kasur. Saya tanya, itu mayat siapa Bu? Mayat perempuan. Mukanya, saya bilang gitu, cantik, Cina Indonesia. Mungkin itu yang saya lihat Bu tadi. Dia mati kenapa Bu? Mungkin di sama pacarnya. Tapi udah diurusin belum sama pihak kepolisian. Pihak kepolisian sudah sempat menguruskan untuk kasus tersebut dan si pacaran pun dicari. Setelah mungkin ada jarak 3 minggu ataupun 4 minggu akhirnya pacarnya ketemu, tapi dalam keadaan meninggal, overdosis. Jadi si pacarnya itu meninggal dunia Mas. Meninggalnya pun di hari dimana setelah dia habis si pacarnya tersebut. Jadi mungkin dia ketakutan habis ngebunuh, dia nggak mau dipenjara, akhirnya dia minum obat-obatan terlarang yang akibatnya overdosis.